Inilah kemudian ada sumber autentik dan kredibel Berlangga Majapahit akhir tentang tahun pembuatan pertapaan ini. Nah ini terbaca sangat jelas 1378 atau tahun 1378. Saya saat ini masuk di salah satu tempat yang tidak begitu bebas ya di sini karena banyak larangan begitu. Ya, tentunya area ini merupakan area sakral. Ya, ternyata di sini ya banyak sekali gentong-gentong gerabah begitu. Nah, ini banyak gentong-gentong gerabah begitu yang tertata rapi. Ukurannya juga ada yang lebih besar. Nah ini, wih, ternyata ini merupakan gentong peninggalan di zaman kerajaan dan ini masih utuh. Ada sebagian sudah pecah begitu, tapi kebanyakan yang utuh ya dan terawat dengan baik ya tentunya. Ini loh, wih. Baru kali ini ya saya mendapati sebuah peninggalan dari kerajaan dengan berbentuk yang masih utuh begitu. Nah ini juga yang sudah pecah. Tidak hanya di sini juga kami dapati juga gentong yang masih utuh. Nah ini. Nah ini didata lurus memanjang, ada banyak sekali, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8. Wih, 18. Nah ini ternyata masih utuh ya. Masya Allah, ini adalah dibuat dari sekitar tahun 1400 ya atau 1500 Masehi. Sudah sekitar 700 tahun yang lalu tapi masih utuh seperti ini. Dan ini tepat berada di samping dari sebuah candi. Nah, bersama Majapahit Study Club kita diantar untuk menuju ke tempat sakralnya di atas sana. Ya, rahayu. Nah, disinilah kemudian ada sumber autentik dan kredibel Berlangga Majapahit akhir tentang tahun pembuatan pertapaan ini. Nah ini terbaca sangat jelas 1378 atau tahun 1378 Saka, bertepatan dengan 1456 Masehi, masa Girisa Wardana atau Brewengker ya, merupakan kakek dari Girindra Wardana Diyarana Wijaya. Jika kita memasuki area pertapaan paling suci ini, kita akan mendapati tulisan Eyang Suprabawati atau dalam epik Arjuna Wiwaha dikenal dengan Dewi Supraba. Rahayu. Mbah putunipun sowan niki saking rencang-rencang dugi Mojokerto Jombang Gresik. Nah, di sini kita akan mendapati sebuah altar tunggal yang kemudian masyarakat saat ini menambahkan sebuah arca di atasnya dengan semen ya, karena memang secara tradisi lokasi ini dikenal dengan pertapaan Dewi
Suprabawati, yaitu di mana diceritakan ya dalam kitab Arjuna Wiwaha yang digubah oleh Empu Kanwah pada masa kahuripan, pada masa Raja Airlangga, tepatnya tahun 1030 Masehi, yang disadur dari epik Mahabharata dari kitab Wanaparwa, yang kemudian pada masa Mataram Islam disadur menjadi yang berjudul kitab Arjuna Mintaraga, sehingga di bawah tadi kita akan mengenal pertapaan Arjuna Mintaraga. Diceritakan bahwasanya ketika hendak menghadapi Kurawa, para Pandawa itu berkumpul kemudian menyuruh Arjuna bertapa guna mencari pusaka pamungkas untuk melululantakkan para Kurawa, sehingga Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Arjuna dalam pertapaannya digoda 7 bidadari cantik dan molek, namun pertapaan Arjuna tidak goyah, sehingga kemudian datanglah seorang Brahmana tua renta berdiskusi soal agama panjang lebar dan sangat mengesankan. Tapi kemudian Brahmana tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Indra, kemudian pergi. Setelah itu datanglah celeng serenggi mengamuk mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Dalam waktu yang bersamaan Arjuna melepaskan anak panah sehingga kemudian menghujam tubuh celeng serenggi. Ternyata di hujaman yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, di tubuh celeng serenggi tersebut 2 buah anak panah. Ternyata 1 anak panah tersebut berasal dari memburu tua. Kemudian pemburu tua tersebut berdebat dengan Arjuna. Sebenarnya siapa yang membunuh celeng serenggi? Perdebatan ini berlangsung agak lama. Tetapi kemudian pemburu tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Siwah. Kemudian memberikan senjata pamungkas kepada Arjuna berupa panah yang dikenal dengan senjata Pasupati. Namun pada waktu yang bersamaan di Indrakila yang asli, di atas kayangan istana Dewa Indra, itu terjadi keonaran. Kayangan diobrak-abrik oleh raksasa yang bernama Niwatakawaca. Seluruh para dewa berkumpul untuk membunuh raksasa Niwatakawaca, tidak ada yang berhasil membunuhnya. Sehingga kemudian para dewa harus meminta bantuan kepada manusia. Nah, dari sinilah kemudian arti pentingnya manusia ya, memiliki kedudukan yang lebih tinggi ternyata. Dewa saja tidak berhasil membunuh raksasa Niwatakawaca, sehingga kemudian para dewa meminta bantuan manusia, yaitu Arjuna yang sedang bertapa. Ternyata Arjuna berhasil dengan mudah membunuh Prabu Niwatakawaca, sehingga dinikahkan dengan 7 bidadari cantik juga. Dan 2 di antara yang tercantik adalah Dewi Suprabawati atau Dewi Supraba, dan yang lainnya adalah bernama Dewi Tilotama. Nah, ini adalah kisah Arjuna Wiwaha yang ditulis dengan bahasa yang sangat cantik, menyiratkan sebuah pendidikan dan karakter intelektual Empu Kanwah yang sangat tinggi. Bahkan di depan kitab Arjuna Wiwaha itu dikenal dengan pendahuluan atau manggala ya. Di situ diceritakan bahwasanya sang penulis bermahkotakan sebutir debu di bawah alas kaki Jagat Kirana, atau dalam terjemahnya adalah bahwasanya sang penulis atau Empu Kanwah ini adalah yang bermahkotakan atau bermahkota itu berkopiah gitu ya, itu sebutir debu di bawah alas kaki sang pencipta. Itu terjemahnya. Jadi ini luar biasa intelektual dari Empu Kanwah ini, dan ternyata kitab Arjuna Wiwaha ini bisa kita baca karena tetap lestari. Kitab Arjuna Wiwaha ini melesat dan dilestarikan terus, yang ditulis pada tahun 1030 masa kahuripan Airlangga, kemudian ditulis ulang masa Kadiri, ditulis pada masa Singosari, dilestarikan pada masa Majapahit, ditulis dan dilestarikan pada masa Giri Kedaton, kemudian masuk ke Demak Bintoro, masuk ke Pajang, dan dilestarikan pada Mataram Islam Yogyakarta dan Surakarta ini yang dikenal dengan Arjuna Mintaraga hingga saat ini. Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.